Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Regal perjalanan dari Danau Ranau yang konon katanya di sini itu merupakan pagar dewa. Pagar dewa itu istilahnya kita juga mungkin ya ini dulunya merupakan pagarnya para dewa-dewa ya. Kita juga nggak tahu. Memang di sini itu masih adat-adat istiadat itu sangat kental sekali, terutama adanya raja-raja, pangeran dan sebagainya. Maaf kemarin saya memang udah ketemu Bapak Raja akan ngupload namun berhalangan karena ada kesibukan. Di sini saya perjalanan pulang berteman dengan rekan-rekan saya ini juga sangat mengerti masalah adat istiadat di daerah Danau Ranau ini ya, atau apa namanya, kampung apa namanya Mas? Kampung Tanjung Heran, Tanjung Agung Sukau. Tanjung Agung Sukau ini di Pagar Dewa. Ini juga bersebelahan dengan Danau Ranau ya, yang kemarin saya upload. Dan coba kita tanya-tanya dulu, kita dengan siapa ini ya? Dengan siapa ya, Mas? Dengan Jamaluddin dari Sukau, Lampung Barat. Jamaluddin. Dan ya. juga saya bersama dengan Mas apa Mas? Mas Ridwan dari Danau Ranau juga, Lampung Barat. Ya, dari Danau Ranau, Lampung Barat. Di sini sangat kental sekali dengan acara adat istiadat dan juga pada acara terutama pada acara pesta-pesta itu ya. Jadi kalaupun ada acara di sini itu pesta itu diadakan secara gotong royong. Gotong royong dengan bersama-sama itu dalam waktu hampir 10 hari ya. Iya, lebih kurang 10 hari. Bisa diceritakan sedikit Mas, bagaimana acara adat istiadat di sini? Ya, di sini yang pertama itu kita kalau mau acara itu yang pertama kan himpun secara keluarga dulu, itu pertama. Kedua kalinya itu baru kita itu nginiin untuk gotong royongan. Nah, bagian ibu-ibu ada yang khusus yang ngambil istilahnya sayur mayur segala macam, begitu juga bapak-bapak sampai di semuanya itu kan diadakan dengan gotong royong begitu. Jadi si yang tuan rumah itu hanya tinggal duduk diam, istilahnya ini dari raja gitu, dari utusan dari raja. Waduh, dan juga ya ini tadi kan kita sampaikan ini ada acara raja, jadi ada keturunan raja-raja, jadi iya, semua perintah dari raja. semua ya? itu dari raja semua. Jadi yang punya rumah itu hanya tenang aja. Ya, hanya tenang aja, cuman dari kekeluargaan itu serahan dari keluarga sampai ke raja. Nah, dari raja itu nanti baru ini sama masyarakat dan juga anak-anak buahnya yang di bawah dari raja gitu. Nah, itu 10 hari 1 minggu kegotong royongannya. Dan di sini juga saya mendengar bahwasanya kegotong royongan itu bukan hanya tenaga saja ya, dan juga masalah biaya dan juga kebutuhan pesta gitu ya. Iya, betul itu. Dan juga kan ada aris-arisan sendiri gitu kan, perkumpulan sendiri, istilahnya apa sih namanya itu, kayak perkumpulan perkampungan gitu. Kayak sembako-sembako itu kan selain dari bawaan pesta itu ada khusus, bagian bapak-bapak juga ada khusus. Ada yang per orangnya itu ada 50.000, ada yang kayak ikan, karena di sini kan memakai ikan, dia tidak memakai daging, jarang pakai daging gitu. Jadi itu dari per orang itu lebih kurang sekitar 2 kilo. Kalau ayam juga begitu juga. Nah, semuanya itu harus berapa orang gitu, seandainya ada 100 orang apa berapa. Jadi 5 hari sebelum H itu udah kumpul semua, biaya-biaya itu semua udah kumpul. Jadi tuan rumah istilahnya di sini itu cuman biasanya paling tinggi modal cuma 5 juta aja udah mewah sekali itu. Udah bisa pesta, bisa segala macam, karena perkumpulan dan gotong royong itu udah lengkap gitu. Disitulah kemupakatannya. Silakan Mas, diterima teleponnya. Nih ya. Karena kita juga di perjalanan ada telepon dari keluarga, kita off dulu ya. Jadi di sini rekan-rekan sekalian, kekeluargaan itu sangat melekat. Jadi baik biaya maupun kebutuhan dapur, perlengkapan masak itu semua dibantu oleh warga sekitar dengan perintah pada raja-raja. Dan karena udah kebiasaan seperti itu, jadi masing-masing sudah tahu tingkatan-tingkatan jabatannya ya. Iya. Jadi di sini juga ada memang raja, Hulu Balang atau apa namanya? Ya kayak Raja Tiang Marga gitu kan.
Ya banyak di sini raja-raja juga banyak. Jadi semuanya itu kan raja juga harus kumpul jadi satu juga untuk musyawarah untuk istilahnya untuk pesta juga. Baru dia orang itu ini anak sama anak buah masing-masing gitu. Saya mendengar juga di sini semua yang diberikan untuk yang pesta itu tercatat ya. Iya tercatat ya. Jadi kebiasaan dicatat dan juga nanti pada saat yang memberi itu pesta juga akan dikembalikan. Iya akan dikembalikan. Itu juga istilahnya nggak ada istilahnya hutang piutang. Oh iya. Begitu kan istilahnya hanya cuman membantu. Cuman ya namanya kayak gitu kan pasti kita memulangin apa yang dia orang pernah tanam gitu. Namanya di situ kan memang ada bukunya sendiri. Oh ada nyatat ya, khusus nyatat ya. Jadi kalau bagian nguloh itu namanya apa namanya itu udah mulangin namanya kan. Nah seandainya dia udah mulangin pernah dia tanam gitu. Jadi kita sebut ini bukan hutang piutang ya. Bukan hutang piutang. Tapi sedekah. Sedekah untuk acara pesta-pesta ya. Sehingga tidak mengikat ya, istilahnya tidak bukan hutang piutang seperti tempat lain itu dianggap hutang piutang dan malah kalau seorang itu membeli 100.000 dia harus nanti kembalikan 200. Ini bukan ya. Bukan, dia tuh istilahnya mulang nggak ada hutang piutang dia hanya istilahnya ya hanya sedekah gitu istilahnya intinya gitu. Jadi saya dengar juga kalaupun seandainya seseorang itu kondisinya lagi kesusahan, dia tidak harus penuh mengembalikannya. Iya gitu. Tidak harus penuh dan juga nggak mulangin juga itu sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Karena kita kan tahu keadaan gitu. Terus 10 hari itu apa aja kegiatan itu? Nah 10 hari itu ada yang ngambil bambu, ada yang bikin taruh, ada yang bikin pokoknya sayur mayur dikumpul jadi satu. Bahkan untuk 1 minggu sebelum hari H itu muda-mudi khususnya bagian di kampung kita itu yang malahan yang untuk ngasih makan dan minum itu malahan muda-mudi yang risma gitu. Risma itu apa? Risma? Ya kayak risma anak bujang gadis gitu. Oh, risma itu nama seseorang atau siapa? Nama perkumpulan. Oh, gitu. perkumpulan. Istilahnya ketua risma gitu kan. Oh, risma itu ternyata remaja masjid ya? Iya, itulah istilahnya remaja masjid. Remaja Islam masjid kayaknya. Ya. Risma. Jadi disingkat risma. Karena dia orang itu juga kan nyatu gitu dan juga dia orang juga pingin maju gitu. Iya. Terus memang di sini itu sangat kental sekali acara adatnya. Saya juga kemarin udah ketemu sama Bapak Raja dan menyampaikan bahwasanya ada acara perjalanan ada beda, acara di dalam rumah atau di panggung acara itu juga beda, ada tanda-tandanya bendera atau gambar itu ya. Iya. Jadi kalau untuk dia perjalanan ada benderanya mungkin berapa? 7 ya, untuk bawahannya 5 bendera dan dikawal oleh 2 tombak ya, 2 tombak kanan kiri dan juga 2 keris gitu ya. Sehingga kemarin itu kita ada rencana untuk melaksanakan acara ritual untuk mengopenin atau bahasa Jawa ngopenin keris atau barang-barang pusaka. Tapi mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh Bapak Raja dan warga, karena pusaka itu yang digunakan para leluhur kita dulunya untuk mengamankan wilayah ya, dengan bantuan hal-hal kita bukan syirik ya, tapi ini media untuk membantu kemerdekaan di kampung ya, sehingga kita mendoakan agar dengan diopeni tadi atau dirawatnya barang-barang pusaka ini bisa berakibat kepada kesejahteraan warga, karena pusaka itu bukan milik hanya raja secara perorangan ya, karena beliau itu raja, jadi pusaka itu akan dirawat ini untuk kesejahteraan kampung. Jadi nanti semua warga akan mengikuti acara ritual tersebut, diharapkan dilaksanakan pada 1 Suro, 1 Muharram ya, 1 Muharram, sehingga kita sekaligus memperingati Hari Besar Islam. Gimana kira-kira menurut Mas, cocok nggak kira-kira ide itu? Ya itu cocok sekali itu juga kalau mau untuk hari H itu, untuk gelar penggantian gelar untuk pesta itu istilahnya kalau himpun adat namanya himpun adat itu
tidak bisa juga sembarangan orang yang bisa himpun adat untuk memegang alat, memegang payung, keris, pedang segala macam itu nggak bisa sembarangan, karena itu disatukan dari, kalau kayak kampung kita itu 4 raja. Jadi dari 4 penjuru raja ini harus orang itu disatukan dulu gitu. Maksudnya Pak penjuru raja itu gimana, Mas? 4 raja itu harus kompromi yang anak buahnya masing-masing untuk memegang alat itu. Gitu. Rajanya 4 gitu maksudnya. Iya. Raja mana aja tuh? Raja yang memang raja kampung kita itu lah. Nah, kita sebentar ya, ada yang istirahat. Jadi pada acara untuk musyawarah di desa ini dia ada kesepakatan dari 4 raja desa yang di desa di Tanjung apa tadi? Kampungnya Tanjung Agung. Tanjung Agung. Ini ada 4 raja. Istilahnya raja-raja apa aja itu? Ya, kalau raja yang lain itu kurang paham kita, karena kita kan jarang untuk di kampung juga. Kalau raja kita kan raja yang marga namanya. Tak ada telepon pesta dulu ya. Tapi aku juga mau kepengen tahu bahasa Palembang ya. Coba balak. Sehingga sama beliau Tapi hilang, ini memang ada nelpon mobil secara hisan. kita dengarkan Jadi bahasa Palembang ya, Mas ya. Jadi Mas juga tahu ya. Seranau. Oh, nah ya Bahasa di apa? api asal kalau api nama ada mobil kau. Setiap desa bahasanya beda-beda ya. Nom ki jadi. Ini bahasa apa? Bahasa ini bahasa Lampung. Ini bahasa Lampung. Bahasa Nah, jual mak rumah Ranaunya ada jemput. juga. Sampai uang biji sebelah mobil. Kalau masih batasan. Nah ya, mana penumpang gue juga tadi. Barat ini hampir sama. Siang mak bilangan di pasar malam. Cuma kalau dia dimasuk ini udah pakai logat O ya. Oh, Gitu ya. Sama kalau Lampung. yo. Pakai logat A. Yo. Di situ perbedaannya ya. Yo. Jadi kita tadi sudah mendengar bahasa Lampung apa tadi? Bahasa Lampung Barat. Lampung Barat. Nah, kita lanjutkan tadi masalah raja-raja tadi, gimana tadi Mas, bisa diteruskan rajanya? Kalau rajanya itu kan kayak Raja Mangkubumi, Tiang Marga itu kan. Nah terus raja ada 2 lagi. Aku itu kurang paham bener itu masalah untuk raja-raja. Jadi ini ya, nanti rekan-rekan yang jelas untuk terutama di daerah Yang jelas itu 4 raja di situ. ada 4 raja di sini. Tadi pertama Mangkubumi, yang kedua Tiang Raja Marga. Tiang Marga, dan ada 2 lagi. Mohon bantuan rekan-rekan yang mengerti masalah raja yang ada di apa namanya? Tanjung Agung. Tanjung Agung ya. Raja-raja, kesepakatan raja-raja inilah yang akan memutuskan siapa yang nanti akan petugas-petugas bawa bendera, pedang, dan yang mengatur acara gitu sebagainya ya. Iya. Di sini juga saya memang dengar informasi yang bersama saya ini adalah keturunan raja. Ya benar ya Mas? Iya. Keturunan betul. raja ya. Iya. Raja apa? Raja Tiang Marga. Oh, Raja Tiang Marga. Iya. Loh, kok Raja Tiang Marga juga itu berarti Iya. kalau menurut saya itu raja tertinggi itu kan? Iya memang di kampung itu Raja Tiang Marga itu yang punya pusaka itu dia. Oh ya itu tadi benar juga dugaan saya ya, karena Tiang Marga. Karena gelarnya gelar-gelarnya yang bawah-bawah itu kan kayak Batin, Mina, Radin itu kan ada sendiri gelar-gelar gitu. Oh ada gelar apa aja? Ya. Rati, bidang. Iya kalau saya kan Batin gitu kan. Kalau gelar saya tuh Batin Sampurna aslinya. Nah, terus yang lainnya? Nah ada juga yang Batin Pasak Sakti ada. Nah ada juga kayak Radin gitu kan, Mina, emas, kemas itu kan ada semua gitu. Cuman kalau masalah raja-raja itu gelar-gelar itu yang menentukan semua itu ya dari raja itu. Ya Raja 4 tadi. Iya. Oh, jadi Pacungku itu juga kan ada khusus sendiri-sendiri ininya apa namanya itu, anak buahnya sendiri-sendiri di orang itu, jadi satu. Jadi selain raja itu apa aja? Anak buahnya siapa aja tuh? Ya kayak yang jelas itu di bawah raja kan Batin, habis Batin itu kan Raden, Ya. nah habis Raden kan Mina, habis Mina itu kan Kemas, habis Kemas itu kan Emas, ya Emas itu yang terakhir gitu. Jadi itu urutannya ya. Ya, jadi si raja bisa nyuruh Batin, si Batin bisa nyuruh Radin, si Radin bisa nyuruh Mina,
Nah si Mina juga bisa nyuruh apa namanya itu kemas bisa nyuruh emas gitu. Nah, karena kalau Mina dia nyuruh batin atau nyuruh raja itu nggak pantas gitu. Kalau menyuruh atasan paling, kalau dia nyuruh paling nyuruh yang bawahan. Ada tingkatannya. Ada tingkatan khusus kalau itu udah acara adat. Kecuali kalau acara bukan adat ya biasa aja itu. Jadi di sini juga saya mendengar ada lagi tambahan Mas masalah kerajaan. Ya sebenarnya banyak sih, cuma saya tuh nggak bisa ceritain karena ya bisa dibilangin karena kurang paham bener gitu. Nah, nanti mudah-mudahan dengan ada kerajaan, ini iya. kita memulai masalah kerajaan di sini, mudah-mudahan ada yang lebih menyempurnakan ya. Ya, Yang betul. penting kita memulai saja dulu. Nah, ya. Sehingga namanya silsilah kerajaan yang ada di desa ini bisa lebih sempurna. Dan juga saya mendengar ini di daerah Pagar Dewa ini keseluruhan, Pagar Dewa keseluruhan ini juga sangat Islami ya, kental dengan Islami. Dibuktikan dengan adanya persulukan bagi yang tua ya, bagi yang usia tua dia mengadakan suluk. Suluk itu artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melatih diri seperti apa namanya, hanya berdoa kepada Allah. Mungkin ada gurunya, ada tuan gurunya, ada syekhnya. Di sini juga ada. Ini sangat baik sekali bagi orang-orang tua kita, dan juga saya kemarin ada ketemu dengan mualim di sana. Itu juga baik untuk orang muda. Masalah akhirat. Di sini memang benar Mas ya, ada suluk itu. Iya memang benar ada. Itu nggak bisa juga masuk suluk itu kalau nggak dia itu sudah terikat dulu. Terikat dulu. Kalau dia udah terikat udah bisa masuk suluk, baik dia itu tua ataupun muda. Kalau dia udah pernah masuk terikat itu udah bisa masuk suluk. Terikat itu maksudnya gimana? Terikat itu ada sebelum suluk itu kan ada ini sendiri, ada perguruan terikat gitu. Oh, pelajaran seperti ilmu tarikot ya. Iya, terikat itu untuk kerjaan di suluk itu gitu. Tarikot apa? Gimana kegiatannya itu? Tarikot itu Mas? Ya kalau terikat itu kan ya sama aja dengan kayak pengajian gitu. Oh, pengajian. Perkenalan dulu lah ya. Karena itu kan khusus juga karena kita kan nggak sembarangan yang bisa gitu. Jadi tarikot itu berapa hari itu kira-kira? Itu cuma semalam aslinya. Oh, jadi satu malam itu tarikot Tanpa tidur itu. bisa langsung suluk gitu ya. Ya bisa, cuman ya terikat dulu, baik tua baik muda itu bisa suluk. Iya, memang saya dengar-dengar ini di sini itu ada tarikot di Sabandi ya. Ya, cuman kalau dia belum terikat, walaupun dia udah tua apapun juga bentuknya, dia nggak bisa. Ya, langkah baiknya juga itu mungkin tarikot itu ada awal untuk pengenalan ya. Mungkin supaya satu syarat untuk mengadakan suluk itu dia harus mengerti dulu tarikot ini. Iya, dia harus tahu tarikot ini tujuannya untuk apa gitu ya. Iya betul. Oh, jadi di sana nanti ya mudah-mudahan juga pelaksananya kapan itu Mas? Kalau di sana desa sini? Kalau suluk itu 10 hari sebelum bulan Ramadan dan juga selesainya itu pas Idul Fitri. Oh gitu. Jadi Ya 40 hari. 40 hari persulukan. Ya persulukan. Oh. Kalau terikat itu nggak tertentu kapan aja, yang penting ada kemauan gitu aja. Kita harus memanggil guru khusus, guru suluk itulah yang gurunya. Jadi saya mendengar juga kemarin dari mualim itu bahwasanya pada saat persulukan itu kita hanya di dalam kelambu ya, tempat khusus. Nanti di situ kita tertutup, mau berjalan ke kamar mandi atau mau ke musola ini tertutup semua, kita hanya memandang ke bawah satu jalur saja. Iya, dan juga nggak bisa berbicara, cuman memakai kode. Iya, pakai kode. Contohnya pada saat makanan dikirim ke dekatnya itu dia di sini tempatnya persulukan, sini tempat makanan sebelahnya. Nanti pada saat yang menyiapkan makan datang dia hanya kotak nih. Nah, kotak itu berarti makanan sudah datang. Nanti pada saat berbuka puasa, lonceng pertama itu dia sudah persiapan berbuka. Ya. Jadi mungkin persiapan berbuka berarti yang dia wiritan-wiritan atau juga amalan-amalannya ditutup dulu. Setelah itu nanti baru lonceng kedua, itu tandanya kodenya sudah bisa berbuka. Demikian. Jadi pada saat mau kemana pun itu wajah itu tertutup, hanya bisa melihat ke bawah. Iya.
Dan juga kita kalau mau ngasih makan sama keluarga kita yang suluk, itu nggak bisa langsung ketemu dengan orangnya. Ya, Kita harus ketemu dulu dengan palipahnya. Ya, kita ngasihin makanan apa-apa tertuju kepada si keluarga kita. Nah, karena nggak bisa sembarangan juga masuk sana. jadi pelaksanaan suluk itu hanya 40 hari sebelum 10 hari sebelum puasa sampai dengan lebaran ya. Ya, Jadi kenapa Mas istilahnya tidak dilaksanakan setiap saat 40 hari bulan ini kah 40 hari ya karena itu kan nggak bisa sembarangan, karena itu kan harus tertentu di bulan suci ngadakan. ya memang saya mendengar sesuatu ya, kemarin saya koordinasi sama Pak Mualim, karena suluk yang dilakukan di sini adalah hanya wilayah kampung dan warga sekitar ya, sehingga ini bisa dikembangkan persulukan apabila ada warga-warga yang dari luar kampung ini untuk suluk. Mudah-mudahan ada untuk suluk, karena ini pendekatan kepada Yang Maha Kuasa, tidak harus bulan puasa saja ya, karena ini hanya untuk lingkungan warga sekitar, jadi dilaksanakan hanya bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan nanti banyak yang mendengar YouTube ini ikut tertarik melaksanakan suluk, sehingga bisa dilaksanakan pada bulan-bulan di luar Ramadan, karena itu tujuannya adalah baik, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Demikian Mas ya. Iya. Mungkin ada tambahan Mas? Oh, kayaknya nggak ada lagi ya. Nah, kalau begitu demikian untuk kita perbincangan singkat mengenai Kampung Raja yang penuh dengan Islami dan selalu dalam setiap saat selalu bersolawat ya, nama Kampung Solawat Tulungagung ya, apa? Tanjung Agung, Lampung Barat, berdekatan dengan Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Ini juga yang terkenal dengan nama Pagar Dewa ya, bersebelahan dengan Danau Ranau. Jadi kalau mau mencari ke kampung sini, silakan aja cari Danau Ranau, nanti akan disampaikan di sana, semua pada kenal ya, terutama dengan Bang Jamal ini ya. Jadi Bang Jamal ini dikenal orang satu kampung di sana, dan juga sampai juga di Raja Basa. Kalau juga mau ke sini, silakan aja hubungi dengan Bang Jamal, karena beliau itu juga seorang pengkais rezeki melalui travel dari Raja Basa dan sampai Ranau. Mungkin bisa minta nomor teleponnya Mas, mana tahu ada yang tertarik mau kepengen jalan-jalan silaturahmi ke Danau Ranau, juga mau melihat tempat-tempat persulukan, atau juga kepengen ada yang mau meliput adat istiadat di sini, boleh nggak kita minta nomor teleponnya? Oh iya, boleh sekali itu. Berapa nomor teleponnya? 0812 7129 2440. Iya, itu nomor teleponnya. Nomor telepon sama WA. Nomor telepon dan WA bila rekan-rekan kepingin silaturahmi ke pemondokan, atau juga kepingin mengetahui masalah Tariqat Nisabandi di daerah Lampung Barat ya, atau juga kepingin mau rekreasi ke Danau Ranau, silakan hubungi teleponnya Bang Raja Jamal. Rajanya siapa namanya? Batin, bukan Raja. Batin. Ya. Batin Sampurna, atau disebut nama sebenarnya atau nama umumnya adalah Jamal, yang tinggalnya di Raja Basa ya, dengan telepon yang disebutkan tadi. Atau mungkin teman-teman silakan ngambil catatan, akan tak tanyakan lagi nomor teleponnya. Silakan Bang, teleponnya berapa tadi lagi? 0812 7129 2440 ya. Demikian, silakan langsung nanti berhubungan langsung dengan beliau. Kalau kepingin menggunakan travel di wilayah Lampung, silakan telepon beliau. Atau juga kepingin dijemput misalnya dari penyeberangan Bakauni, beliau juga siap ya. Oh ya, siap ya. Oke. Demikian untuk liputan kita kali ini. Semoga rekan-rekan tetap sehat, banyak rezeki ya.
kita insya Allah bisa melaksanakan haji dan umroh. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.